Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Puspitasari dengan NIM 19020806. Video kali ini tentang mereview suatu jurnal internasional. Baik, di sini saya akan membawakan tentang review suatu jurnal internasional yang berjudul tentang meninjau jenis polimer umum, sifat dan aplikasinya di bidang medis oleh Nuha Salih Mustafa dengan kawan-kawan. Abstrak dari jurnal ini, beberapa polimer biologis, sintetik, dan hibrida digunakan untuk berbagai aplikasi media. Berbagai macam polimer yang berbeda tersedia dan memiliki keuntungan. Ulasan ini memberi penggambaran singkat tentang pengenalan polimer dan pengembangan polimer dalam bidang kedokteran. Selanjutnya ada klasifikasi polimer. Pengertian polimer. Nah, polimer itu seperti apa? Polimer itu merupakan molekul besar atau makromolekul yang terdiri dari banyak subunit berulang karena sifatnya yang luas. Polimer dapat dibedakan menjadi polimer alami dan juga sintetik ataupun buatan. Polimer alami seperti DNA, protein yang mendasar bagi struktur dan fungsi biologi. Sedangkan sintetik dapat berupa plastik dan lain-lain. Monomer molekul kecil yang dihubungkan dengan sejumlah besar molekul kecil lainnya untuk membentuk suatu rantai polimer, baik itu polimer buatan maupun polimer alami. Molekul besar yang merupakan kumpulan dari sejumlah unit berulang yang disebut monomer. Penamaan polimer sering didasarkan pada unit berulangnya. Nah, contohnya di sini seperti stirena. Polimerisasinya menjadi polistirena. Polistirena dibuat dari unit berulang yang masing-masing terdiri dari 4 unit monomer stirena. Seperti gambar di atas, berupa 4 unit monomer stirena. Tanda N pada struktur polistirena menandakan jumlah pengulangan dari monomer stirena untuk membentuk polimer. Tanda N ini seperti ini. Kemudian bipolimer merupakan polimer yang didapatkan dari sumber biologi, bisa seperti tanaman maupun hewani, seperti selulosa, gelatin, kitosan, pektin, dan lain-lain. Polimer ini seringkali memiliki struktur molekul yang kompleks. Nah, adapun klasifikasi polimer. Klasifikasi polimer berdasarkan sumber asalnya, yaitu ada 3: polimer alam, polimer semi-sintetik, polimer serat sintetik. Polimer alam merupakan polimer yang diperoleh dari tumbuhan ataupun hewan. Contohnya selulosa, sutra, wol, kulit, RNA, DNA, dan karet alam. Polimer semi-sintetik merupakan polimer yang diperoleh dari perlakuan kimia sederhana dari serat alam untuk meningkatkan sifat fisiknya. Kekuatan tarik ini disebut dengan semi-sintetik. Contohnya seperti apa? Seperti rayon asetat. Nah, serat sintetik. Serat sintetik ini diperoleh dengan polimerisasi molekul kimia yang sederhana di laboratorium. Misalnya seperti nilon, polistirena, karet sintesis, teflon, dan lain-lain. Kemudian, klasifikasi berdasarkan strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu polimer linear, polimer bercabang, polimer jaringan, ataupun polimer silang. Dalam polimer linear ini, monomer dihubungkan satu sama lain dan membentuk rantai lurus yang panjang. Rantai ini tidak memiliki rantai samping. Seperti apa? Seperti nilon dan lain-lain. Molekulnya ini sangat rapat dan memiliki densitas yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah polimer yang tersusun dengan unit ulang yang berikatan satu dengan lain-lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Polimer bercabang ini memiliki rantai yang panjang, lurus, dan juga ada pun rantai sampingnya. Nah, yang berbeda dari polimer ini apa? Polimer ini tidak teratur hingga mereka memiliki kepadatan yang rendah, misalnya glikogen dan amilopektin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk suatu cabang pada rantai utamanya.
Nah, polimer jaringan atau polimer silang. Dalam unit monomer ini dihubungkan bersama untuk membentuk jaringan 3 dimensi. Tautan yang terlibat disebut dengan tautan silang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer silang berikatan satu sama lain pada rantai utamanya itu. Jika sambungan silang terjadi ke berbagai arah, maka akan terbentuk suatu silang 3 dimensi atau polimer jaringan. Misalnya apa? Misalnya formaldehida. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan macam-macam polimer, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Bagaimana polimer adisi? Polimer adisi ini merupakan polimerisasi dengan penambahan unit monomer yang terus berulang. Polimerisasi adisi biasanya terjadi pada unit monomer yang memiliki ikatan rangkap. Reaksi adisi mengakibatkan terbukanya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Misalnya polietena, PVC, dan polipropilen. Kemudian ada polimer kondensasi. Polimer kondensasi ini merupakan proses pembentukan polimer melalui penggabungan molekul-molekul kecil lewat reaksi yang melibatkan gugus fungsi atau tanpa diikuti lepasnya suatu molekul kecil. Dengan kata lain, polimer kondensasi ini hanya dilangsungkan oleh monomer yang memiliki gugus fungsional. Molekul kecil ini yang dilepaskan biasanya seperti air. Kemudian klasifikasi berdasarkan kekuatan molekul terbagi menjadi yaitu elastomer. Elastomer ini elastis dia. Hal ini karena ketika gaya yang dilepaskan maka suatu polimer ini mendapatkan kembali posisi aslinya, seperti karet vulkanisir dan neoprena. Kemudian serat. Serat memiliki daya tarik antar molekul yang tinggi, seperti ikatan H, ikatan hidrogen. Memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan digunakan dalam industri tekstil. Kemudian ada polimer termoplastik. Nah, polimer ini merupakan memiliki gaya antar molekul antara elastomer dan juga serat. Polimer termoplastik ini mudah dibentuk sesuai yang diinginkan dengan pemanasan dan pendinginannya, sesuai dengan suhu kamar. Maksudnya bagaimana? Polimer ini tidak tahan panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak, dan ketika didinginkan akan mengeras. Proses tersebut terjadi secara berulang, sehingga dapat dibentuk melalui cetakan yang terdapat melalui cetakan untuk mendapatkan suatu produk linier yang baru. Contohnya polietena. Ya. Kemudian polimer termoset. Bagaimana polimer ini? Polimer ini tidak lunak pada pemanasan di bawah tekanan dan mereka tidak dapat dicetak ulang. Polimer ini berikatan silang. Maksudnya bagaimana? Polimer ini hanya bisa dipanaskan sekali saja pada saat pembuatannya saja. Apabila polimer termosetnya dipanaskan, maka tidak bisa meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk secara ulang kembali karena polimer itu terbentuk jaringan 3 dimensi. Misalnya seperti ban mobil mungkin ya. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan jenis monomernya, yaitu ada 2, homopolimer dan copolimer. Homopolimer ini bagaimana? Homopolimer ini merupakan polimer yang terdiri dari satu macam monomer, contohnya polivinil. Sedangkan copolimer ini merupakan copolimer yang tersusun dari 2 macam atau lebih monomernya. Seperti apa? Seperti SPS atau stirena, butadiena, stirena. Mungkin kita sudah mempelajarinya sebelumnya bagaimana copolimer dan homopolimer. Homopolimer itu dia cuma satu, jadi namanya polivinil. Kalau dia tersusun dari banyak, bisa jadi copolimer stirena ataupun butadiena stirena, seperti itu. Kemudian ada aplikasi polimer di bidang medis. Berbagai polimer telah digunakan untuk perawatan medis, termasuk obat pencegahan, infeksi klinis, dan juga perawatan bedah penyakit. Di antara polimer yang digunakan untuk tujuan medis seperti kelompok polimer tertentu yang disebut dengan biomaterial polimer yang digunakan untuk kontak langsung dengan sel-sel tubuh di dalam kita ini. Jadi aplikasi khas
biomaterial ini dalam pengobatan untuk produk sekali pakai, misalnya jarum suntik, kantong darah, perekat, dan juga kateter. Saya tidak tahu seperti apa kateter, yang penting kita pernah melihat bagaimana jarum suntik dan kantong darah itu cuma sekali pakai. Kemudian bahan yang mendukung operasi bedah, misalnya jahitan, perekat, dan selang. Kemudian ada prostesis, yaitu pengganti jaringan lensa intraokular, impan gigi, dan impan bikas. Kemudian ada organ buatan sementara atau pembantu tetap, misalnya seperti apa? Misalnya ginjal buatan, jantung cangkokan itu, dan juga pembuluh darah cangkokan. Kemudian biomaterial ini sangat berbeda dengan non-medis lainnya. Jenis polimer yang digunakan biomaterial ini dalam pengobatannya itu bisa polyolefin dan PTFE dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan berdasarkan review jurnal internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.